Shalom saudaraku yang terkasih, selamat hari, tepatnya hari Jumat 12 September, ibadah siang Empower Women Ministry. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Tolong hamba-Mu ini sembunyikan di balik kuasa salib-Mu, penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan dan ketajaman, kedalaman dalam membelah dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami merendahkan diri di hadapan-Mu, hati kami menjadi tanah yang subur, berfirmanlah, tumbuh, bukan hanya pendengar, terutama pelaku firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dan semua perangkat yang dibutuhkan. Selama firman ini diberitakan, semua yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegahan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana Allah membawa kita dari pembaruan menuju kebangkitan dan terobosan. Hari ini temanya dari pembaruan ke terobosan. Bagaimana diungkapkan di Yesaya 49 khususnya ayat 19. Perhatikan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Banyak orang tentu ingin mengalami terobosan. Siapa yang tidak mau mengalami terobosan? Tapi lupa bahwa semua dimulai dari pembaruan hati. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata, "Perhatikan, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Artinya masa lalu boleh penuh luka, kegagalan, dosa, tapi Tuhan sedang menyiapkan musim baru yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita siap masuk ke musim baru, Saudara? Jadi, hati baru untuk musim baru. Yeskiel 36 ayat 26, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Pertama, musim baru dimulai dari hati baru, bukan sekedar perubahan keadaan luar, tetapi transformasi batin. Daud berdoa dalam Mazmur 51 ayat 12, ciptakanlah hati yang tahir dalam hatiku ya Allah. Steve Jobs pernah berkata, kenalkan Steve Jobs, dia yang pencipta Apple, yang membawa kecanggihan bagi Apple. Dia berkata, innovation distinguish between a leader and a follower. Inovasi selalu dimulai dari cara pandang baru. Sama seperti perusahaan Apple yang lahir dari mindset baru. Kehidupan rohani juga butuh hati baru. Yang kedua, saudara, hati lama harus dilepas. Hati yang penuh kepahitan itu lepaskan. Yang penuh dendam itu lepaskan. Penuh dosa, trauma, tidak bisa menampung hal baru dari Tuhan. Yesus berkata, anggur baru tidak bisa disimpan dalam kantong kulit lama. Matius 9 ayat 17. Yusuf tidak bisa masuk ke dalam rencana besar Allah kalau ia terus menyimpan sakit hati terhadap saudaranya. Dia memilih melepaskan, mengampuni, lalu Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Roh Kudus memberi hati yang lembut. Roh Kudus melembutkan setiap hati agar siap dibentuk. Daud berdoa, selidiki aku ya Allah, kenallah hatiku. Mazmur 139 ayat 23. Kalau hati dibersihkan, kita siap masuk musim baru. Jadi, kebangkitan akan terjadi setelah pembaruan hati. Dan disinilah kita bangkit di musim baru. Yesaya 61, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kita perlu bangkit dari masa lalu. Setelah hati diperbaharui, kita dipanggil bangkit. Jangan terikat masa lalu. Bangkit. Saudara, ingatkah saudara Maria Magdalena, Yohanes 20? Dia perempuan yang hancur hidupnya. Dan Yesus memulihkan. Dia jadi saksi pertama kebangkitan. Dia bangkit dari masa lalu, lalu dipakai Tuhan luar biasa. Jadi, yang kedua, kebangkitan iman aktif. Jadi, bangkit berdiri berarti melangkah walau belum melihat hasil. Iman bukan menunggu keadaan sempurna, tetapi melangkah
saat masih samar-samar, walau kau nggak ngerti, tapi kau taat. Kau melangkah karena kau beriman. Saudara, iman Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Thomas Alva Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Dia berkata, saya tidak gagal 10.000 kali, bukan. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Itu aktif, itu bukan pasif. Yang ketiga, saudara. Tinggalkan kubur lama. Apa itu kubur lama? Seperti kuburan. Kemalasan, ketakutan, kegagalan. Lazarus dipanggil Yesus. Hai Lazarus, marilah keluar. Yohanes 11 ayat 43. Lazarus tidak tinggal di kubur lagi, tapi dia keluar untuk hidup. Jangan hanya menunggu perubahan, saudara. Bangkit, melangkah, ambil bagian dalam karya Tuhan. Dan kita akan masuk. Setelah pembaruan hati, kebangkitan, maka percayalah, terobosan. Terobosan kita berdoa terjadi saat ini dalam nama Yesus, terobosan. Hidup dalam jalan baru dari Tuhan. Terobosan itu dari Tuhan, bukan hasil kekuatan kita. Mika 2 ayat 13. Penembus akan maju. Siapa penembus itu? Tuhan di depan mereka. Siapa yang duluan? Tuhan. Tuhan yang menerobos. Dan mereka akan menerobos setelah Tuhan buka jalan. Terjadi terobosan seperti air bah. Ketika tembok itu, penghalang itu dihancurkan, dipatahkan. Air bah. Drrrr. Seperti itulah terobosan, saudara. Masuk gak bisa dibendung, saudara. Terobosan itu dari Tuhan. Itu seperti membalikkan telapak tangan. Karena itu supranatural. Bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan buka jalan, saudara. Paulus dan Silas saya ingat di penjara. Mereka di penjara karena kebenaran firman. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Mereka memuji Tuhan dan pintu penjara terbuka. Saudara, jangan remehkan pujian dan penyembahan. Apapun kau nggak tahu ngomong apa, kau cukup sembah Tuhan. Kau duduk, kau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tutup matamu sambil kau berserah dan percaya. Kau nggak bisa ngomong apa. Kau mau bahasa roh. Tapi yang benar-benar jangan dibuat-buat ya saudara ya. Banyak yang jadi batu sandungan buat sebel gitu loh. Mau sosok rohani, nggak usah. Gak usah bahasa roh lu kalau nggak bener-bener. Males gue kadang-kadang lihat orang karismatik ini ya. Saya orang karismatik juga saudara. Tapi saya bisa masuk Okomene, saya bisa masuk mana aja pun. Karena tidak ada karismatik, tidak ada reform, tidak ada apapun itu di hadapan Tuhan. Yang ada pengikut Kristus sejati. Yang ada sesuai dengan Alkitab. Bukan berarti reform nggak berbahasa roh, bisa. Bukan berarti Presbyterian nggak berbahasa roh, bisa. Semuanya masih bisa. Tapi mau nggak, rindu nggak? Nah ini jadi kita lari-lari kalau kita ke bahasa roh ya saudara. Karena pujian penyembahan itu nggak jauh-jauh. Kamu akan berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, salah satunya berbahasa roh. Tapi bukan berarti mentok itu tanda ini nggak dipenuhi Roh Kudus, ini itu bukan urusan Anda ya. Tapi yang saya mau katakan seperti Paulus dan Silas, Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26, mereka memuji Tuhan, pintu penjara terbuka, bukan hasil usaha manusia. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka hanya nyembah Tuhan, mereka hanya muji Tuhan. Pintu penjara terbuka, artinya terobosan dari surga. Nelson Mandela yang saya selalu kagumi ya, tapi yang paling gak saya kagumi Yesus dong. Ini hanya teladan-teladan, tokoh-tokoh teladan. It always seems impossible until it's done. Until it's done. Terpenjara 20 tahun, 27 tahun tapi keluar membawa terobosan. Terobosan besar bagi bangsa. Begitu juga Tuhan membawa kita keluar, keluar dari belenggu menuju terobosan. Yang kedua, terobosan membawa kita ke dimensi baru. Terobosan, dimensi baru, dimensi doa pasti lebih dalam.
Pelayanan akan lebih luas, teritorial pelayanan kita akan diperluas. Dalam nama Yesus terjadi terobosan, teritorial pelayanan diperluas, keluarga lebih sehat, pekerjaan lebih berhasil, ada promosi dari Tuhan, ada promosi dari Tuhan seperti Abraham keluar dari Ur Kasdim, Kejadian 12. Dari zona nyaman menuju tanah perjanjian, dari zona nyaman menuju tanah perjanjian. Yesus adalah breaker. Dialah raja yang menuntun kita melewati batasan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Saat hati kita sudah diperbaharui dan kita bangkit, percayalah Tuhan sendiri yang membuka pintu-pintu baru. Jadi perlu pembaharuan. Pondasi itu bicara hati, semua pusatnya di hati, terpancar di hati. Minta hati baru. Siapa yang bisa kasih hati baru? Tuhan. Minta sama Tuhan, aku akan memberi kamu hati yang baru. Karena mau ke pesta jangan pakai baju lama, pakai baju baru atau baju yang bagus. Maksudnya bukan juga baju baru, bisalah dibaharui. Tapi ini pondasi, saudara, harus benar-benar baru. Kebangkitan itu respon iman yang aktif. Terobosan itu janji. Tuhan sendiri yang buka jalan, saudara. Dari pembaruan, kebangkitan. Dari kebangkitan, terobosan. Dari terobosan, hidup kita akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah di musim baru. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, bangkitkan kami dari masa lalu, tuntun kami masuk ke dalam terobosan yang Kau sediakan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi baru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini musim baru, katakan, aku dibarui, aku bangkit, aku mengalami terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan. Shalom.